kedua dari Pak Gun 8008. Bila kita punya penyakit ambien dan seiring keluar darah menempel di celana, apakah sah salat yang kita kerjakan? Mungkin maksudnya darah keluar terusan. Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Yang kedua, ada orang ambien. Orang ambien itu ada bahagian dari organ dalam anusnya itu yang terdorong keluar. Ambien ini bagi orang yang puasa, kalau sedang puasa keluar ambien, seharusnya puasanya batal. Kapan? Apabila didorong masuk kembali. Dia sudah keluar, didorong masuk kembali, batal. Tetapi apabila ambiennya ini sudah parah, maka mendorong masuk ambien tersebut kembali ke dalam anus tidak membatalkan puasa, sekalipun pada saat mendorong itu termasuk jarinya juga ikut masuk ke dalam anus, dimaafkan. Dasarnya membatalkan, tetapi dimaafkan karena umum bala, proses yang berulang-ulang. Kalau memasukkannya membatalkan puasa, maka keluarnya itu masuk kategori membatalkan sholat. Karena salah satu yang membatalkan sholat adalah keluar sesuatu lewat salah satu dua jalan. Jalan yang dimaksud bukan jalan Tenya Arif dengan Teguh Umar. Jalan yang dimaksud adalah qubul ataupun dubur. Apapun yang keluar, apakah keluar tuntas selesai atau keluar dan masuk lagi. Misalnya ada orang cacingan, tiba-tiba cacing ini ingin ngecek cuaca, ini sedang cerah atau sedang mendung. Oh cerah umpamanya, dia masuk lagi. Saat dia keluar batal wudhu, saat dia masuk batal puasa. Kalau orang ini sedang puasa, ambien seharusnya demikian. Tapi karena ambien ini proses berulang-ulang pada orang yang sama, beda dengan cacing tadi, tidak berulang-ulang kasusnya, maka keluarnya yang seharusnya membatalkan sholat tidak jadi batal, memasukkannya yang seharusnya membatalkan puasa tidak jadi batal. Karena di dalam Islam al-masyaqqatu tajlibut taisir, kesulitan mendatangkan kemudahan. Itu makna dari ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak berikan beban taklif kepada seseorang kecuali sebatas kemampuannya. Itu untuk orang yang ambien. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.